431. Membaca intensif. Pintu laboratorium dibanting hingga tertutup rapat. Di luar pintu, Osborn dan Ni Sengtao saling berpandangan bingung, berpikir serempak, ada apa? Komandan tidak butuh bantuan siapapun. Komandan Cook sepertinya tidak seperti ini saat meneliti ramuan dulu. Sangat bingung, Ni Sengtao bertanya, apakah Komandan Fang Heng selalu melakukan penelitian ramuan seperti ini? Osborn mengingat sejenak dan mengangguk kecil. Hah, Ni Sengtao menjawab. Osborn tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya mengangguk dan berkata, tunggu dengan sabar. Masalah ini sangat penting. Mereka berdua tidak berniat pergi. Mereka hanya berjaga di pintu, khawatir, menunggu perintah baru Fang Heng kapan saja. Di dalam ruangan, Fang Heng menunggu dengan tenang. 10 menit kemudian, sinar dari satu demi satu susunan sihir alkimia muncul di lantai aula. Satu persatu, lengan abu-abu terulur dari susunan sihir, dan klon zombie berjuang untuk merangkak keluar. Mereka menerima perintah Fang Heng dan berdiri dengan gemetar di sisi laboratorium, lalu berbaris untuk mengambil buku dari kotak. Setiap klon zombie memegang sebuah buku di tangan mereka. Mereka menemukan ruang kosong di laboratorium dan duduk. Batang-batang panjang yang menyalurkan energi menyembul dari kepala mereka saat mereka mulai membaca. Skill, membaca efisien, telah diaktifkan. Dengan vitalitas mereka yang tak terbatas, efisiensi membaca para klon zombie meningkat secara eksponensial. Fang Heng mengeluarkan sekantong Oreo dan sebotol yogurt dari ranselnya lalu menunggu dalam diam. Fang Heng menghela napas panjang. Belajar sebenarnya sangat mudah. Setengah jam kemudian, sebuah petunjuk muncul di log permainan. Petunjuk, klon zombie Anda telah selesai membaca ringkasan penelitian bulan Februari tentang tubuh cacing tak dikenal. Tingkat keberhasilan penelitian ramuan suci telah meningkat sebesar 0,17%. Tingkat keberhasilan saat ini adalah 5,47%. 3 jam kemudian, Fang Heng menyaksikan tingkat keberhasilan penelitian ramuan suci secara bertahap meningkat hingga 100%. Petunjuk, klon zombie Anda telah selesai membaca laporan harian peneliti. Tingkat keberhasilan penelitian ramuan suci meningkat sebesar 0,04%. Petunjuk, tingkat keberhasilan penelitian ramuan ilahi Anda telah mencapai 100%. Anda telah mendapatkan formula ramuan ilahi. Petunjuk, poin pengalaman keterampilan potionologi Anda telah meningkat sebesar 21. Fiuh, selesai. Fang Heng meregangkan tubuhnya dan membuka catatan permainan. Ia melihat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ramuan dewa dan mulai merenung, jika ramuan panglima perang bisa ditingkatkan, maka ramuan dewa juga bisa ditingkatkan. Bagaimanapun juga, dia harus melawan federasi secara langsung. Pada tahap saat ini, kekuatan pasukan pemulung belumlah cukup. Akan lebih baik apabila dapat ditingkatkan sedikit saja. Memikirkan hal itu, Fang Heng menjatuhkan kantong tidurnya ke tanah dan offline. Ya Tuhan, pasukan pemulung runtuh. Federasi benar-benar pengganggu. Mereka membunuh bos pasukan pemulung sejak awal. Sungguh tidak masuk akal. Ya Tuhan, Mo Jiawei baru saja mendengar berita kematian Cook Barn dari temannya belum lama ini. Ia cemas dan segera menemui Fang Heng untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Di ruang kerjanya, Fang Heng tengah mempelajari ramuan. Dia telah lama mendengar teriakan Mo Jiawei datang dari taman belakang dan tidak punya pilihan selain bangun dan meninggalkan ruang belajar. Tuhan, aku mencarimu. Set. Fang Heng memberi isyarat tangan lembut kepada Mo Jiawei yang bergegas mendekat. Mo Jiawei tertegun. Apa? Xiao Ruoruo sedang menganalisis ramuan di ruang kerja. Pelankan suaramu dan jangan ganggu dia. Mo Jiawei mengedipkan mata dan merendahkan suaranya. Tidak, maksudku, bagaimana situasinya, Tuhan? Pasukan pemulung sudah runtuh, dan kalian masih belajar ramuan. Pak Mo, bukankah informasi Anda agak ketinggalan zaman? Fang Heng menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan serius, saya resmi memperkenalkan diri. Saya Fang Heng, Komandan Pasukan Pemulung Distrik 7. Hah, Komandan, Mo Jiawei tertegun lagi, tetapi ia langsung bereaksi. Ya Tuhan, maksudmu kau menjadi bos pasukan pemulung? Tunggu, bukankah kau bilang kau akan menjadi mata-mata? Fang Heng terbatuk pelan. Kau tahu, para ksatria kegelapan dimanipulasi oleh federasi dan mencurigaiku membelot. Lagi pula, reputasiku di pasukan pemulung masih sangat tinggi, dan aku sangat dihormati oleh rekan-rekanku. Aku direkomendasikan dengan suara bulat oleh semua orang, jadi kamu kabur. Fang Heng mengoreksinya,
Itu bukan melompat kapal. Itu memimpin pasukan pemulung. Oke. Mo Jiawei tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Ia langsung teringat sesuatu dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Aku mengerti. Itulah kenapa kau terburu-buru mengembangkan ramuan suci. Nah, ada rumor di luar sana bahwa dengan kematian Komandan Cook Barn, seluruh pasukan pemulung akan mengamuk untuk sementara waktu. Kurasa pasukan pemulung sedang menunjukkan gejala putus obat karena kehilangan persediaan ramuan suci mereka, kan? Fang Heng mengangguk dan berkata, ya, tebakanmu benar. Hanya dengan mengembangkan ramuan suci, aku bisa benar-benar mengendalikan pasukan pemulung. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Pasti ada cara untuk mengembangkan ramuan suci itu, kan? Tanya Mo Jiawei. Mengembangkan ramuan suci bukanlah masalah besar. Kami sudah memasuki tahap optimasi. Oh ya, jangan bocorkan berita ini untuk sementara waktu. Benarkah? Cepat sekali selesainya. Mata Mo Jiawei berbinar mendengarnya, dan suasana hatinya melonjak. Luar biasa. Tuhan memang dewa. Dia telah menyelesaikan ramuan suci itu dalam waktu yang begitu singkat. Itu berarti pasukan pemulung kemungkinan besar akan stabil dan Fang Heng kemungkinan besar dijamin mengamankan posisinya sebagai komandan pasukan pemulung di Distrik 7. Orang-orang idiot dari federasi itu. Mereka membunuh Cook Barn dan akhirnya membantu Fang Heng menjadi bos. Tuhan akan resmi dipromosikan menjadi komandan mereka. Pikir Mo Jiawei. Dia kemudian bertanya, ya Tuhan, haruskah kita mengendalikan pasukan pemulung dan memulai perang langsung dengan federasi? Mo Jiawei semakin bersemangat saat berbicara, keren. Sejujurnya, aku sudah lama tidak puas dengan federasi Distrik 7. Dulu, kita diam-diam mengendalikan mereka. Tapi sekarang, kita akan resmi bertarung melawan federasi. Ya, kemungkinan besar akan terjadi perkelahian. Fang Heng menyipitkan matanya. Dia datang dari dunia lain, jadi dia tidak begitu menghormati pasukan lokal federasi. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan kekuatan yang jelas antara kedua belah pihak saat ini, dan pasukan pemulung Distrik 7 masih berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Untuk mengubah situasi, mengembangkan ramuan suci yang dimodifikasi hanyalah langkah pertama. Tapi, setelah kegembiraan awal, Mo Jiawei sedikit khawatir. Ia merenung, kita sedang membicarakan federasi. Industri berat Sungai Utara dianggap cukup berpengaruh di bidang ini, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kita telah dibatasi oleh federasi dalam segala hal. Implikasi memulai pertarungan dengan federasi terlalu besar. Aku ingin melawan federasi dengan gegabah bersama Fang Heng, tetapi nasib industri berat Sungai Utara ada di tanganku. Mo Jiawei lalu bertanya, tapi Fang Heng. Baba. Dia harus mempertimbangkan skenario terburuk. Dulu kami menentang federasi di balik layar. Sekarang setelah kau menjadi komandan pasukan pemulung, federasi pasti akan mencari masalah denganmu nanti. Bagaimana jika mereka memfitnahmu dan mencapmu sebagai bagian dari pasukan anti-federasi? Bagaimana jika kau dicari oleh seluruh dunia? Begitu ia dianggap terkait dengan pasukan anti-federasi, Fang Heng akan menjadi buronan kriminal di dunia nyata. Pada saat itu, tim investigasi federasi bukanlah satu-satunya yang akan mencarinya. 432, aku diculik. Apa yang perlu ditakutkan? Serang saja. Paling buruk, aku akan bersembunyi di dalam game. Fang Heng mendengus jijik, kalau mereka punya kemampuan, federasi bisa datang dan membunuhku di dalam game. Mo Jiawei menatap Fang Heng, dan jantungnya berdebar kencang. Baiklah, pria sejati harusnya maju terus. Persetan dengan federasi. Fang Heng terkekeh sambil berkata, oh ya, pergilah ke federasi dan laporkan bahwa aku tiba-tiba menghilang tadi malam dan belum ditemukan selama lebih dari 24 jam. Katakan pada mereka bahwa kau curiga aku mungkin telah dibawa pergi oleh organisasi Night Owl. Hah, apa? Jantung Mo Jiawei berdebar kencang, tetapi ketika mendengar itu, ia kembali tertegun. Ia menatap Fang Heng dengan ekspresi tercengang. Bodoh, kita semua sudah dewasa sekarang. Kita hanya menjadi kuat di Distrik 7, bukan di distrik lain. Kita harus mencari jalan keluar sendiri. Percaya atau tidak, federasi bisa memanfaatkan alasan itu untuk keuntungan kita di masa depan jika perlu. Fang Heng melanjutkan, singkatnya, selama ini, aku akan bersembunyi di dalam game. Kalau sudah waktunya, aku akan menyalahkan Night Owl saja. Katakan saja aku dipaksa oleh Night Owl untuk bertarung dengan federasi di Distrik 7. Ini, Mo Jiawei berpikir keras, sial. Tuhan selalu punya cara untuk bermain curang.
Diculik oleh organisasi Night Owl adalah alasan yang bagus. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya? Tanya Fang Heng. Mo Jiawei mengangguk berulang kali. Aku mengerti logikanya, tapi Tuhan, kenapa kau semakin terlihat seperti penjahat besar sekarang? Fang Heng memutar matanya diam-diam. Enyahlah. Baiklah, saya akan membuat laporannya sekarang juga. Tunggu. Fang Heng mengulurkan tangan untuk menghentikan Mo Jiawei dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana situasi di luar distrik 7 sekarang? Para pemain di distrik 7 semua berpikir pasukan pemulung akan segera tamat. Setiap serikat pemain takut diincar oleh pasukan pemulung yang gila itu. Bahkan federasi telah memasuki keadaan darurat militer dan memusatkan pertahanan mereka. Tidak ada kabar lain. Memusatkan pertahanan mereka, pikir Fang Heng saat jantungnya berdebar kencang. Hari masih pagi keesokan harinya. Osborn dan Nisengtou masih menjaga pintu masuk laboratorium, tanpa tidur. Sekarang, semua harapan mereka untuk bertahan hidup dibebankan pada Fang Heng. Jika penelitian dan pengembangan ramuan suci tidak dapat diselesaikan, seluruh pasukan pemulung pasti akan runtuh. Waktu mereka hampir habis. Masih ada 2 hari tersisa. Klik, sebuah celah terbuka di pintu laboratorium. Keduanya terkejut pada saat yang sama dan berbalik menatap Fang Heng yang keluar dari laboratorium. Komandan Fang Heng, kata Osborn dengan suara berat, apakah Anda mengalami masalah? Apakah Anda membutuhkan material? Kami akan segera menyiapkannya. Semuanya normal. Fang Heng tersenyum hangat, mengeluarkan sebotol ramuan yang baru dikembangkan, dan menyerahkannya kepada Osborn. Ayo. Aku baru saja mengembangkan ramuan terbaru. Cobalah. Ramuan. Osborn tercengang. Ia mengambil botol ramuan hijau dari Fang Heng dengan tak percaya. Ini, ramuan suci. Osborn sudah memiliki jawaban di hatinya, tetapi dia masih bertanya dengan ragu, tangannya sedikit gemetar. Tentu saja, cobalah. Osborn menarik napas dalam-dalam, membuka tutup botol, dan meminum ramuan ajaib itu dalam sekali teguk. Arus panas yang membakar mengalir ke tenggorokannya. Pupil mata Osborn sedikit menyempit. Sensasi terbakar seperti jarum langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu bukan ramuan suci biasa, melainkan ramuan suci yang dimodifikasi. Osborn merasakan jantungnya berdetak kencang, urat-urat di lehernya menonjol, dan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Nisengtou bertanya dengan cemas, Osborn, bagaimana kabarnya? Osborn tetap diam. Ia menggertakkan gigi, menoleh, dan melayangkan pukulan ke dinding di sampingnya. Bang! Dengan suara teredam yang berat, dinding logam itu hancur, dan bekas tinju terukir di sana. Fiuh! Osborn menarik tangannya dan menghela napas berat. Aku baik-baik saja. Sepertinya tidak terlalu buruk. Fang Heng menjilat bibirnya. Ramuan suci dibagi menjadi 3 tingkatan, tinggi, menengah, dan rendah. Setelah dimodifikasi, ramuan suci tersebut dapat memungkinkan kemampuan tubuh cacing parasit ditingkatkan lebih lanjut, dan kebugaran fisik pengguna akan diperkuat sekali lagi. Tentu saja, dampak negatifnya juga ada. Inang parasit juga akan menjadi lebih bergairah secara emosional, lebih haus darah, dan lebih rentan terpengaruh oleh emosi eksternal. Waktu antara setiap penggunaan ramuan akan sangat dipersingkat. Osborn menatap Fang Heng dan berlutut dengan satu kaki. Komandan Fang Heng, selamat atas selesainya modifikasi ramuan ajaib. Kemudian, sederet petunjuk permainan muncul di depan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan pengembangan ramuan ilahi. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan modifikasi ramuan suci. Moral pasukan pemulung telah sedikit meningkat. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi, krisis pasukan pemulung, lebih awal. Anda telah memperoleh semua hak komando dan kendali pasukan pemulung lebih awal. Petunjuk, Anda telah mendapatkan pengakuan dari semua komandan regional pasukan pemulung. Tingkat kehormatan Anda telah ditingkatkan ke tingkat maksimum komandan pasukan pemulung. Petunjuk, poin reputasi Anda di pasukan pemulung telah mencapai maksimum. Pada saat yang sama, di Edge Creek Town, Cheng Ya dan 2 orang lainnya yang menunggu di tengah alun-alun tercengang. Petunjuk permainan melintas di depan mata mereka. Petunjuk, setelah rekomendasi dari berbagai komandan regional pasukan pemulung, Fang Heng resmi menjadi komandan pasukan pemulung. Fang Heng, dia, komandan, melihat nama di petunjuk permainan, Cheng Ya dan 2 lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Fang Heng menjadi komandan? Di markas distrik 7 zombie apokalipse,
konferensi pertempuran sedang diadakan. Jari telunjuk Kou Huai mengetuk meja dengan ringan. Seluruh federasi telah melakukan persiapan yang matang. Mereka semua meringkuk ketakutan dan bertahan melawan potensi pembalasan gila-gilaan dari pasukan pemulung setelah kematian Cook Barn. Namun, itu sangat aneh. Sudah hampir sehari berlalu, namun federasi belum menerima laporan apapun tentang serangan itu. Pasukan pemulung sangat sunyi. Mengapa begitu sepi? Kou Huai punya firasat tidak enak di hatinya. Mungkin ada bahaya besar yang menunggu. Kami pikir ini situasi yang normal. Xiao Changle, Kepala Departemen Intelijen Distrik 7, berbicara dengan yakin dan tampak sangat percaya diri. Ia melihat sekeliling, mengamati para komandan yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tempur. Saya kurang jelas tentang detail alur cerita utamanya. Seperti yang kalian lihat, para anggota pasukan pemulung memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan ini membutuhkan pengorbanan. Xiao Changle melanjutkan, mereka perlu minum ramuan khusus untuk waktu yang lama. Departemen Intelijen Zombie Apokalipse kami yakin hanya Cook Barn yang mampu membuat ramuan ini. Setelah ramuannya hilang, seluruh pasukan pemulung akan mengalami gejala putus obat dan mati. Saat mereka berbicara, pintu ruang konferensi didorong terbuka perlahan. Tuan, seorang prajurit federasi bergegas masuk ke aula. Ini darurat. Seorang anggota pasukan pemulung menerima kabar bahwa 5 menit yang lalu, Fang Heng telah menjadi komandan baru pasukan pemulung. Apa katamu? Petik 2, 433, rekan tim yang tidak berguna. Mendengar laporan itu, Kou Huai berdiri dari kursinya dan menatap prajurit itu. Ada apa? Jelaskan padaku dengan jelas. Prajurit federasi yang datang melapor merasa bahwa dirinya sedang menjadi sasaran binatang buas, dan jantungnya bergetar. Hanya itu informasi yang dia terima. Bagaimana dia bisa lebih spesifik? Saya telah mengonfirmasi bahwa Fang Heng telah menjadi komandan baru pasukan pemulung. Kou Huai terdiam sesaat, berbagai pikiran berkelebat dalam benaknya. Bagaimana mungkin, Fang Heng telah menjadi komandan baru pasukan pemulung? Apakah itu lelucon? Dia tidak pernah menyangka bahwa plot Distrik 7 bisa berkembang seperti itu, dan bahkan laporan analisis Departemen Intelijen pun tidak pernah memberikan kemungkinan seperti itu. Seberapa tidak bergunanya Departemen Intelijen itu? Ini mustahil. Kepala Departemen Intelijen, Xiao Changle, juga berdiri ketika mendengar itu dan berkata dengan tegas, mustahil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga telah mengujinya di distrik lain, dan sulit untuk meningkatkan poin kontribusi pasukan pemulung. Kecuali poin kontribusi dimaksimalkan, mustahil untuk memenuhi syarat promosi paling dasar, dan bahkan memaksimalkan poin hanyalah teori yang mungkin. Selain itu, ada syarat tersembunyi yang secara realistis mustahil dicapai. Kami membutuhkan lebih banyak informasi untuk dipelajari. Fang Heng pasti telah menggunakan metode khusus lainnya. Diam. Kou Huai mengepalkan tangannya erat-erat, menahan keinginan untuk mencabik-cabik Xiao Changle hidup-hidup. Belajar. Di titik ini, apa gunanya? Pikirnya. Tuan, mohon tenang. Sekalipun Fang Heng telah mengambil alih pasukan pemulung, kehancuran pasukan itu masih sesuai harapan kita. Kita hanya perlu berpegang pada rencana awal selama 3 bulan, dan krisis ini akan teratasi dengan sendirinya. Tidak sama. Komandan tempat perlindungan lainnya menggelengkan kepala dan membalas, begitu seorang pemain mengendalikan pasukan pemulung, ancaman yang dapat mereka timbulkan akan meningkat pesat. Para komandan distrik 7 kemudian mulai berdiskusi secara diam-diam. Lagi pula, orang itu adalah Fang Heng, yang juga memiliki kemampuan mengendalikan tim zombie. Namun, jika pasukan pemulung kehilangan persediaan ramuannya, mereka mungkin kehilangan kendali. Fang Heng mungkin tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Saya pikir kita harus segera menekan Fang Heng untuk membubarkan pasukan pemulung dan mengajukan surat perintah penangkapan dari atasan kita. Kita bisa melaporkan bahwa Fang Heng dicurigai terlibat dalam aksi teroris di Distrik 7 dan mungkin terkait dengan pasukan anti-federasi. Kita harus mengendalikannya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan. Kou Huai menarik napas dalam-dalam dan nyaris tak bisa tetap tenang. Ia merenung, bagaimana bisa semudah itu mengendalikan Fang Heng. Lagi pula aku sudah pernah mencobanya. Fang Heng didukung oleh industri berat Sungai Utara, dan industri berat Sungai Utara punya pengaruh di federasi. Asal mereka mau, mereka bisa menunda persetujuan surat perintah penangkapan selama sebulan. Kou Huai berbalik dan menatap tajam kepala Departemen Intelijen, Xiao Changle. Ia berharap bisa menelannya hidup-hidup dan mengorbankannya ke surga. Xiao Changle,
Bisakah kau menjamin itu? Bisakah kau menjamin bahwa Fang Heng tidak akan bisa mengembangkan ramuan ajaib itu? Menghadapi tatapan membunuh Kou Huai, Xiao Changle merasa sedikit bersalah dan tidak berani menjawab sejenak. Kou Huai terbakar amarah. Ia berteriak dengan tegas, "Aku bertanya padamu. Bisakah kau menjamin pasukan pemulung akan lenyap sepenuhnya dalam 3 bulan?" Xiao Changle menjawab dengan takut dan cemas, "Saya jamin ramuan ajaib itu tidak akan pernah dikembangkan dalam waktu 3 bulan." Kou Huai mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya dipenuhi kebencian. Pertama, ada serikat-serikat besar di Distrik 7, dan saat ini, ada Departemen Intelijen milik Federasi sendiri. Bagaimana dia bisa bertemu dengan begitu banyak rekan setim yang tidak berguna? Masalahnya telah berkembang hingga titik saat ini, dan Distrik 7 dalam masalah besar. Begitu Fang Heng setuju untuk memimpin pasukan pemulung, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada Cook Barn, jauh lebih hebat. Kou Huai sama sekali tidak mempercayai jawaban Xiao Changle. Jika Fang Heng benar-benar mengembangkan ramuan suci, ia akan memiliki kendali penuh atas pasukan pemulung. Ditambah dengan tim zombinya yang besar, kekuatan Fang Heng akan tak terbayangkan. Kou Huai telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk merencanakan eksekusi, tetapi pada akhirnya hal itu sangat membantu Fang Heng. Ia telah membantu membesarkan monster yang dapat menghancurkan Distrik 7. Tidak, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan. Kou Huai menghibur dirinya sendiri. Ia mengendalikan diri untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal terburuk. Fang Heng. Kou Huai menggertakkan giginya. Ia tak punya pilihan selain menenangkan diri dan menghadapi situasi mengerikan ini. Yang ia khawatirkan saat ini bukanlah alur cerita utamanya, melainkan Fang Heng, bom waktu yang terus berdetak. Bagaimana jika Fang Heng menolak untuk bernegosiasi? Untuk sesaat, Kou Huai merasa bahwa Fang Heng 100 kali lebih sulit dihadapi daripada organisasi anti-federal. Pak, petik 2. Ya, petik 2. Ada hal lain yang ingin saya laporkan kepada Anda. Sekitar 1 jam yang lalu, poin kontribusi alur cerita utama Fang Heng meningkat signifikan sebesar 12.000 poin. Dia telah mencapai posisi keempat dalam peringkat papan peringkat alur cerita utama Distrik 7. Apa? Petik 2. Berita tentang Fang Heng yang menggantikan Cook Barn sebagai komandan pasukan pemulung Distrik 7 menyebar seperti api. Serikat-serikat besar di Distrik 7 gempar. Setelah keterkejutan awal, para pemain dari guild berukuran besar dan Federasi Distrik 7 tiba-tiba merasa sangat cemberut. Banyak orang mengumpat dalam hati, dasar idiot dari Federasi Distrik 7. Sungguh sial kita bertemu rekan setim yang payah seperti mereka dari Federasi. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan sumber daya, serangan gabungan kita dengan Federasi tidak hanya gagal mengenai Fang Heng, tetapi malah membantunya naik ke puncak. Berbagai serikat mendatangi Federasi untuk mencari penjelasan. Pada akhirnya, Federasi berulang kali berjanji bahwa pasukan pemulung akan runtuh dalam waktu 3 bulan dan meminta semua serikat pemain untuk bertahan selama 3 bulan. Setiap serikat pemain di Distrik 7 panik, takut mereka akan menjadi sasaran pasukan pemulung yang dipimpin Fang Heng. Namun, Tianzhen merasa semuanya tidak sesederhana itu. Selalu ada pertanyaan, bagaimana jika menyangkut Fang Heng, karena dia selalu memberi mereka ketakutan yang tak terduga. Bagaimana jika dia memikirkan cara agar pasukan pemulung tetap bertahan? Dulu, Fang Heng tidak terlalu bermasalah memasuki Distrik 7. Paling banter, guild mereka di Distrik 7 harus menyerahkan sebagian keuntungan yang mereka terima, sehingga menyebabkan redistribusi keuntungan secara keseluruhan. Namun, saat ini, Fang Heng telah berhasil menjadi komandan pasukan pemulung. Saat itu, bukan lagi semudah menyerahkan sebagian keuntungan yang diterima guild. Fang Heng bahkan bisa memimpin pasukan pemulung dan menaklukkan mereka sepenuhnya. Semakin Tianzhen memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Seorang pemain veteran yang telah mengikuti guild selama lebih dari 10 tahun menyarankan, pemimpin guild, jika kita bekerja sama dengan Fang Heng sekarang. Tianzhen berbalik dan memelototinya, lalu menyela, kau gila. Bekerja sama dengan pasukan pemulung. Maaf, aku tidak memikirkannya matang-matang. Keluar. Saya minta maaf. Petik 2. Tianzhen mengerutkan kening, saran itu terus terngiang di benaknya. Ia merenung, bekerja sama dengan Fang Heng. Mustahil. Federasi tidak akan pernah mengizinkan itu, dan melawan Federasi sama saja dengan menyia-nyiakan hidup. Bekerja sama secara terbuka dengan Fang Heng sama sekali tidak mungkin. Tapi,
bagaimana dengan di balik layar? Ia terus merenung, Fang Heng sudah bergerak. Bukan hanya kita, Federasi juga bergerak. Namun, Federasi tidak hanya gagal menekan Fang Heng, tetapi mereka bahkan membantunya memperluas pengaruhnya di Distrik 7. Fang Heng punya kekuatan, dan bahkan keberuntungan pun berpihak padanya. Daripada terus melawannya, mungkin lebih baik memikirkan cara untuk bekerja sama dengannya. 434, Tubuh Cacing Mutan. Sementara itu, di ruang bawah tanah ke-8 tempat Institut Penelitian Pasukan Pemulung berada, Kepala Laboratorium Pangkalan, Dr. Ding Min, memperkenalkan pot pembudidayaan kepada Fang Heng. Transformasi mayat zombie melalui pot kultivasi masih dalam tahap penelitian eksperimental rahasia. Transformasi wujud tiran masih mustahil. Kita kekurangan cairan asli tubuh cacing. Sebelumnya, cairan itu disediakan oleh Komandan Cook. Sambil berbicara, Ding Min menyerahkan laporan itu kepada Fang Heng. Selain itu, saya telah melaporkan kepada Komandan Cook lebih dari sekali bahwa modifikasi wujud cacing serupa sangat berbahaya. Kemungkinan wujud tiran kehilangan kendali lebih dari 95%. Fang Heng membuka laporan itu dan melihatnya. Ia bertanya dengan bingung, cairan aslinya. Itu cairan dasar asli dari tubuh cacing yang digunakan untuk membuat ramuan suci. Kudengar kau telah berhasil menyelesaikan penelitian dan modifikasi ramuan suci. Seharusnya kau sudah jelas tentang itu. Fang Heng mengeluarkan setengah botol cairan asli yang tersisa dari ranselnya dan menyerahkannya. Dia selalu membawa setengah botol cairan asli yang diekstrak dari jaringan Hila. Awalnya dia berencana membawanya kembali ke Distrik 8 untuk penelitian Qiyu Yaokang. Apakah yang kau maksud ini? Ding Min mengambil cairan asli, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memeriksanya di bawah cahaya. Ya, memang cairan aslinya seperti ini, tapi jumlahnya masih terlalu sedikit. Wujud Tyrant berbeda dari zombie biasa. Dibutuhkan setidaknya 500 kali lipat jumlah ini untuk menyelesaikan transformasi wujud Tyrant. 500 kali. Fang Heng merasa angka itu terlalu dibesar-besarkan. Apakah wujud tiran perlu dimandikan dengan cairan asli? Untuk mengumpulkan 500 kali cairan asli tubuh cacing, aku harus berhenti memproduksi ramuan suci selama sebulan. Lalu dia bertanya, terlalu banyak. Tidak bisakah dikurangi? Itu sudah jumlah minimum. Pak Cook sudah mencoba berbagai rencana transformasi, tetapi semuanya gagal. Kurang sedikit saja akan membuat tingkat keberhasilannya anjlok drastis. Lalu bagaimana dengan mengubah metode transformasinya? Aku tahu wujud Tyrant itu besar. Bagaimana menurutmu kalau diubah menjadi tubuh liker? Ding Min menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sebelum kamu datang ke sini, kami sudah menguji dan mempelajari berbagai jenis mayat zombie. Mayat zombie berukuran kecil, seperti zombie mutasi biasa dan tubuh liker, tidak mampu menahan virus cacing karena kekuatan tubuh mereka. Mayat zombie tingkat tinggi, seperti zombie bermata satu, memiliki tubuh yang lebih kuat, yang akan menyebabkan tubuh cacing memiliki reaksi penolakan yang kuat. Transformasi mereka membutuhkan lebih banyak cairan asli, dan tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Setelah menggabungkan semua jenis tes, hanya bentuk Tyrant yang paling cocok untuk ditransformasi. Petunjuk, pemain telah memperoleh informasi tentang transformasi bentuk Tyrant. Petunjuk, pemain telah memicu misi, modifikasi khusus bentuk tiran, bentuk cacing mutan. Petunjuk, modifikasi ini hanya untuk klon zombie dalam bentuk Tyrant. Nama modifikasi, modifikasi khusus bentuk tiran, bentuk cacing mutan. Persyaratan modifikasi 1, 2 personel penelitian di atas pangkat A. Persyaratan modifikasi 2, dapatkan 300 cairan asli tubuh cacing untuk ramuan suci. Persyaratan modifikasi 3, 1 cacing mutan tingkat tinggi yang dibuat khusus dari pot kultur modifikasi yang dibuat khusus. Ding Min agak lelah karena terburu-buru memperbaiki laboratorium malam sebelumnya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, Komandan, saya lelah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kembali dan istirahat dulu. Baiklah, kamu istirahat dulu. Melihat petunjuk permainan yang menyegarkan retinanya, Fang Heng akhirnya mengerti. Dia telah ditipu oleh Cook Barn. Cook Barn telah memberinya janji kosong. Pada tahap saat ini, seluruh pasukan pemulung tidak memiliki cukup cairan asli tubuh cacing yang diekstraksi dari jaringan Hila. Jadi, untuk mempercepat ekstraksi cairan asli dari tubuh cacing yang tidak diketahui itu, Fang Heng hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak sampel jaringan sel Hila. Pada akhirnya, ia tetap tidak dapat menghindari misi yang menyangkut 12 kotak milik Meteorite Company,
Entah itu untuk menciptakan ramuan dewa yang semakin kuat guna meningkatkan kekuatan pasukan pemulung, untuk menemukan petunjuk terkait eksperimen Hila guna memicu akhir yang tersembunyi, atau untuk melengkapi evolusi selanjutnya dari wujud tiran. Semua itu mengharuskannya memperoleh lebih banyak sampel jaringan Hila yang disembunyikan oleh perusahaan meteorit sebagai prasyarat. Fang Heng menyipitkan matanya, berpikir, terserahlah, aku akan langsung bertindak. Bukankah Cook Barn sudah meninggalkan menara elektromagnetik? Aku sudah tahu koordinat kotak berikutnya, jadi aku bisa langsung bertindak. Ini kesempatan bagus karena Federasi belum bisa memahami rencana pasukan pemulung dan telah memusatkan pertahanan mereka. Sisi baiknya, begitu dia menemukan kotak itu, hampir semua masalah yang sedang dihadapinya dapat dipecahkan. Itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Setiap orang. Petik 2. 3 jam kemudian, Fang Heng mengumpulkan sebagian besar personel tempur dari markas pasukan pemulung. Ini misi pertamaku sejak aku menjadi komandan baru. Demi kematian Komandan Cook, mereka harus membayar harganya. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu menang dalam 1 serangan. Aku bisa berjanji kepada semua orang bahwa setelah kemenangan ini, kalian semua akan dihadiahi ramuan suci yang dimodifikasi sesuai dengan poin prestasi kalian. Ia lalu mengangguk kepada Osborn, yang mulai membagikan ramuan suci dan senjata yang dimodifikasi kepada para anggota tim. Ayo pergi, Rah. Para elit pasukan pemulung menuangkan botol-botol ramuan suci ke dalam mulut mereka dan membantingnya ke tanah, sambil mengeluarkan raungan marah. Petunjuk, Anda telah membagikan ramuan yang telah meningkatkan moral tim. Reputasi Anda di pasukan pemulung telah mencapai puncaknya. Petunjuk, pidato Anda telah meningkatkan moral para anggota tentara. Poin kecerdasan Anda lebih dari 10 poin. Anda telah menguasai keterampilan unik seorang pemimpin, semangat tim. Keterampilan, dorongan tim level 1. Deskripsi keterampilan, ketika seorang pemain menjadi komandan tim, ia dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan keterampilan ini dan meningkatkan moral tim dalam waktu 100 menit. Deskripsi skill, efek skill ini berkaitan dengan atribut kehendak dasar pemain dan level skill. Level maksimum skill ini dapat dinaikkan hingga level 20 dan tidak boleh melebihi level pemain saat ini. Efek ini tidak dapat ditumpuk. Waktu pendinginan keterampilan, 12 jam. Ternyata ada manfaatnya, iya. Mendapatkan keterampilan secara gratis. Fang Heng tahu kefasihannya. Mungkin hanya prajurit pasukan pemulung yang terpengaruh ramuan suci yang akan termotivasi, tetapi itu tidak masalah. Hadiah yang besar akan melahirkan orang-orang pemberani. Fang Heng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, sekarang. Ikuti aku. Ayo berangkat. Tinggal para ksatria kegelapan. Hancurkan mereka. Rah. Para prajurit pasukan pemulung meraung lagi, melampiaskan amarah dan niat membunuh di hati mereka. Di bawah pimpinan berbagai kapten pasukan pemulung, tim tersebut berbaris menuju ke arah perkemahan ksatria kegelapan. Fang Heng penuh semangat juang. Saat itu adalah kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan. Sementara federasi dan guild lain masih menunggu, dia akan memamerkan serangannya. Dia akan menghancurkan para Dark Knight dengan kekuatannya dan menghancurkan mereka dalam 1 serangan, lalu merebut sampel jaringan Hila untuk menyelesaikan transformasi tingkat berikutnya dari wujud Tyrant. Itu adalah langkah pertamanya untuk membalikkan keadaan. 435, Serang Ksatria Kegelapan. Pasukan pemulung telah bergerak. Laporkan situasi ini kepada atasan segera. Di pintu masuk pegunungan, tim pemain federasi, yang telah bersembunyi dan mengamati situasi, menyadari bahwa sejumlah besar prajurit pasukan pemulung telah pergi dan segera melaporkan berita tersebut kepada federasi. 5 menit kemudian, Kou Huai menerima kabar bahwa semua anggota pasukan pemulung telah berkumpul. Tak hanya markas pasukan pemulung, para komandan daerah pasukan pemulung pun turut memimpin regunya untuk berkumpul. Kou Huai ironisnya merasa lega saat menerima berita itu, karena bagi mereka tidak bertindak jauh lebih menakutkan. Selanjutnya, dia hanya perlu memblokir serangan mereka. Sekalipun dia tidak dapat menghalanginya dan akhirnya menyerahkan beberapa tempat perlindungan kepada mereka dengan sia-sia, mereka tetap akan berjuang. Kou Huai tertawa dingin dalam hatinya. Beban yang selama ini membebani hatinya akhirnya terangkat. Apakah kamu sudah menentukan arah serangan musuh? Masih dalam observasi. Saya belum bisa memastikannya sekarang. Oke, Kou Huai mengangguk dan berkata, terus awasi. Beritahu semua tempat perlindungan untuk berhati-hati dan memasuki darurat militer tingkat 1. Juga, ingatkan guild pemain di distrik 7 untuk berhati-hati. Oke,
Aku akan melakukannya. Awasi mereka. Aku ingin tahu target mereka secepat mungkin. Dipahami. Petik 2. Sementara itu, di area tambang terbengkalai di zombie apokalipse, distrik 7. Sebelum kiamat zombie, ini adalah salah satu tambang besi terbesar di dunia. Perusahaan meteorit telah membeli seluruh tambang dan menambangnya. Setelah kiamat, tempat itu ditempati oleh Dark Knights dan diubah menjadi markas cabang. Fang Heng memimpin prajurit pasukan pemulung ke titik berkumpul di luar area pertambangan. Melihat Fang Heng, Roche tersenyum dan menghampirinya. Hahaha, Komandan Fang Heng, pertama kali melihatmu, aku tahu kau luar biasa. Kau memang luar biasa, kau menjadi komandan begitu cepat. Suaranya sekeras biasanya. Setelah menerima berita tentang serangan umum tersebut, Roche segera membawa tim regional kota Edge Creek untuk berkumpul dan menjadi orang pertama yang tiba di titik kumpul. Area perkemahan Dark Knight ini telah menghalangi perkembangan kita. Aku sudah lama ingin menghancurkan mereka. Mata Roche berkilat haus darah saat ia memandang perkemahan Dark Knight yang tak jauh dari sana. Tujuan misi ini adalah menghancurkan mereka, berapapun harganya. Fang Heng mengangguk dan berbisik, selain itu, aku punya misi khusus untukmu. Aku tidak nyaman mempercayakannya kepada yang lain. Roche tertegun. Mendengar apa yang dikatakan Fang Heng, sedikit kebingungan melintas di matanya. Lakukan yang terbaik. Semua sudah disiapkan. Bawa orang-orangmu untuk mengambil persediaan. Timmu akan diprioritaskan untuk menerima sebagian persediaan. Setelah pertempuran selesai, itu akan menjadi pencapaian pertamamu. Mata Roche berbinar. Ia menyukai gaya Fang Heng dalam bekerja dan merasa posisi komandan seharusnya sudah diberikan kepada Fang Heng sejak lama. Lihat aku, Komandan Fang Heng. Lihat bagaimana aku menghancurkan mereka. Setelah mengatakan itu, Roche melambaikan tangannya ke arah anggota timnya. Ikut aku. Ayo kita kumpulkan persediaan. Osborn dan Nisengtao mengikuti di belakang Fang Heng dengan cemas. Mereka akhirnya menyadari betapa cepat dan tegasnya tindakan Fang Heng. Dalam waktu kurang dari 15 jam setelah mewarisi posisi komandan, ia telah menyelesaikan pengembangan dan modifikasi ramuan suci. Dalam waktu kurang dari 5 jam setelah itu, ia segera mengumpulkan seluruh kekuatan militer di wilayah timur pasukan pemulung dan berkonsentrasi menyerang markas cabang Ksatria ke-8 yang terletak di area tambang terbengkalai. Demi pertempuran, mereka telah membawa semua ramuan panglima perang dan ramuan suci dari markas besar. Menatap bangunan benteng yang dijaga ketat di kejauhan, Osborn masih ragu. Jika mereka kalah dalam pertempuran, seluruh pasukan pemulung akan hancur. Komandan Fang Heng, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Pertahanan Dark Knights sangat kuat. Komandan Cook telah merencanakan banyak serangan dan akhirnya menyerah karena berbagai alasan. Sekarang adalah waktu terbaik. Fang Heng menggosok tinjunya dan bertanya, apakah kamu sudah memberitahu subtim lainnya? Nisengtao menjawab, sudah. Komandan kelima subtim sudah berkumpul, 16 subtim lainnya masih dalam perjalanan. Diperkirakan semua tim akan berkumpul dalam 30 menit. Bagus sekali. Tidak perlu menunggu. Sampaikan perintahku. Dalam 5 menit, semua orang akan menyerang. Sosok tiran tinggi berjalan turun dari truk di belakang mereka satu demi satu dan berdiri di belakang Fang Heng. Semuanya, serang. Dalam waktu 5 menit, 30 wujud Tyrant membentuk barisan dan berjalan menuju perkemahan Dark Knights. Bang, bang, bang. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Tim pengintai di luar perkemahan Dark Knights setelah lama menyadari bahwa sejumlah besar musuh mendekat dari luar. Di tembok pertahanan yang menjulang tinggi di pinggiran, para Dark Knight Elite masing-masing menggunakan senapan runduk jarak jauh untuk menyerang kepala wujud Tyrant. Bentuk Tyrant menahan daya tembak musuh dan menciptakan tembok zombie di depan mereka, menghalangi bagian depan. Serang, serang. Di belakang, para prajurit pasukan pemulung yang telah jatuh ke dalam kegilaan karena meminum botol ramuan suci dan bergabung dalam pertempuran dengan para tiran. Apakah informasinya dapat dipercaya? Kou Huai tercengang saat mengetahui bahwa Fang Heng telah menjadikan Dark Knights sebagai target pertamanya setelah menjadi komandan baru pasukan pemulung. Apakah dia gila? Kou Huai telah bertarung dengan Fang Heng selama ini, meskipun Fang Heng selalu berada di atas angin karena rekan setim Kou Huai yang bodoh. Kou Huai selalu yakin bahwa dia benar-benar memahami Fang Heng dan menganggapnya sebagai orang cerdas.
Kou Huai secara tidak sadar berpikir bahwa target Fang Heng adalah tempat perlindungan federasi yang sangat besar untuk menimbulkan kerusakan besar pada federasi. Namun, situasi saat ini terlalu tidak terduga. Kou Huai akan lebih mudah menerima situasi tersebut jika Fang Heng telah memilih tempat perlindungan kecil para ksatria kegelapan, tempat perlindungan serikat permainan lain, atau bahkan tempat perlindungan kecil lainnya sebagai targetnya. Namun, Fang Heng telah memilih untuk menyerang cabang Dark Knights yang paling sulit dihadapi. Di ruang konferensi tempur, banyak komandan tempat perlindungan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Komandan Kou, haruskah kita bergegas untuk mendukung Dark Knights? Kou Huai tidak menjawab. Ia sedang berpikir sendiri. Sudah terlambat untuk pergi memberi dukungan saat ini, dan mudah untuk disergap oleh Fang Heng dalam perjalanan ke sana. Pasukan pemulung sangat hebat dalam pertempuran langsung. Pasti ada yang salah. Mungkinkah itu jebakan yang dipasang Fang Heng, menyerang target tertentu di permukaan tetapi mengincar bala bantuan yang akan datang? Kou Huai mengerutkan kening. Dia tidak dapat mengetahui niat Fang Heng, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kou Huai merenung, Fang Heng tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan alur cerita utama? Mungkinkah mengalahkan cabang Dark Knights merupakan bagian dari rantai misi alur cerita utama pasukan pemulung? Tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dia cepat-cepat menoleh dan memfokuskan pandangannya kepada Xiao Changle, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Distrik 7. Xiao Changle, bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu gerakan Fang Heng yang tidak biasa kali ini ada hubungannya dengan alur cerita utama? 436, kehancuran total. Ini. Petik 2. Mendengar pertanyaan itu, Xiao Changle terkejut dengan tatapan tiba-tiba Kou Huai padanya. Dia segera menundukkan kepalanya dan cepat-cepat membolak-balik laporan di tangannya. Tuan, semua informasi yang dikumpulkan Federasi mengenai alur cerita utama zombie apokalipse sudah diketahui karena Dark Knight memicunya. Kami belum pernah benar-benar bersentuhan dengan alur cerita utama yang berkaitan dengan pasukan pemulung. Secara teori, pasukan pemulung memang memiliki kemungkinan untuk memicu alur cerita utama. Xiao Changle mengerutkan kening. Mempertimbangkan alur cerita utama sebelumnya di distrik-distrik utama, saya pikir kemungkinan Fang Heng melakukan sesuatu yang berkaitan dengan alur cerita utama sangat rendah. Kou Huai merasa tidak ada jawaban atas tindakan Fang Heng. Jika tidak ada hubungannya dengan jalan cerita utama, mengapa Fang Heng tiba-tiba melawan Dark Knights? Itu tidak masuk akal. Komandan Kou, bagaimana kalau kita biarkan pasukan pemulung dan ksatria kegelapan bertarung? Setahu saya, cabang ksatria kegelapan memiliki alat pemecah ruang berukuran besar. Akan ada pasokan pasukan elit tingkat tinggi ksatria kegelapan yang tak terbatas dari seluruh dunia untuk memberikan dukungan. Pasukan pemulung tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Belum tentu. Hati Kou Huai terasa berat. Dalam keadaan normal, pasukan pemulung tidak bisa mengklaim kemenangan, tetapi komandan mereka saat ini adalah Fang Heng. Kou Huai tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. Fang Heng adalah faktor yang paling tidak stabil. Saat semua orang berdiskusi, seorang prajurit masuk ke ruang konferensi. Laporan terbaru dari tim inspeksi sudah masuk. Berikan padaku. Kou Huai membuka laporan itu dan dengan cepat membaca sekilas isinya. Hah, Kou Huai sangat marah hingga dia tertawa. Menurut laporan, Fang Heng telah diculik oleh pasukan anti-federasi, Night Owl, di villa tersebut, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Oleh karena itu, North River Heavy Industry meminta bantuan federasi, meminta federasi untuk mempertimbangkan bagaimana Fang Heng merupakan mitra North River Heavy Industry, telah lama berhubungan baik dengan federasi, dan bahkan telah menerima permohonan federasi untuk mundur dari pasukan pemulung. Untuk mencegah Fang Heng diancam dan dimanfaatkan oleh organisasi anti-federal, mereka berharap federasi dapat membantu menemukannya. Sungguh lelucon, pikir Kou Huai sambil membanting berkas di tangannya ke atas meja. Ia terus merenung, tidak bisakah Fang Heng menemukan alasan yang lebih masuk akal? Dia bertekad melawanku. Dia pasti punya rencana rahasia. Apapun yang terjadi, aku harus menghentikan rencana musuh. Kou Huai lalu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, berapa banyak tempat perlindungan yang paling dekat dengan area ini? Hitung yang bisa mencapai cabang Dark Knights dalam waktu setengah jam. Seorang pemain federasi langsung melaporkan setelah memeriksa data, di luar waktu yang dibutuhkan tim untuk berkumpul,
ada 12 tempat perlindungan yang dapat mencapai cabang Dark Knights dalam waktu setengah jam untuk memberikan dukungan. Ini termasuk 2 tempat perlindungan berukuran besar, 3 tempat perlindungan berukuran sedang, dan 7 tempat perlindungan berukuran kecil. Di antara mereka, terdapat 1 tempat perlindungan berukuran besar dan 2 tempat perlindungan berukuran kecil milik Federasi. Kou Huai memerintahkan dengan suara berat, segera kirim bantuan untuk Dark Knights. Juga, beritahu beberapa tim pemain dalam jangkauan untuk segera mengirim bantuan untuk Dark Knights. Suruh mereka bertindak segera. Federasi akan mengganti kerugian pertempuran setelah kejadian ini. Dipahami. Petik 2. Ada apa? Fang Heng menyerang markas Dark Knights. Tian Zhen, yang secara pribadi mengawasi tempat perlindungan itu, juga terkejut ketika menerima berita itu. Mengapa dia memilih Dark Knights? Sedetik yang lalu, Tian Zhen masih berdebat apakah dia harus mengambil risiko dan diam-diam bekerja sama dengan Fang Heng. Dalam sekejap mata, Fang Heng melakukan gerakan bodoh. Mengapa dia memprovokasi Dark Knights tanpa alasan? Pemimpin Serikat, kami baru saja menerima telepon dari Federasi yang mengonfirmasi bahwa pasukan pemulung telah melancarkan serangan mendadak terhadap para ksatria kegelapan. Federasi telah mengirim pasukan untuk menyerang Fang Heng, dan mereka membutuhkan bantuan kami dari pihak lawan. Kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama menghancurkan pasukan utama pasukan pemulung. Federasi telah setuju untuk mengganti sebagian kerugian yang kita derita dalam pertempuran. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Federasi ingin kita segera berangkat. Tian Zhen tidak dapat menahan diri untuk terdiam. Dia mengerutkan kening, berdiri, dan mulai mondar-mandir di aula. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Dilihat dari sudut pandang manapun, tindakan Fang Heng tampak seperti tindakan gegabah yang mengorbankan nyawanya sendiri. Apa yang sedang direncanakannya? Cabang Dark Knights berada tepat di sebelah markas Leveway Gaming Guild. Tian Zhen tahu betul hal itu. Pertahanan benteng cabang sangatlah kuat. Sekalipun Fang Heng menyerang dengan sekuat tenaga dan berhasil meruntuhkan benteng, itu hanyalah kemenangan sia-sia. Itu hanya akan melemahkan kekuatan pasukan pemulung secara keseluruhan. Apakah benar-benar perlu hanya untuk mendapatkan benteng? Wakil Komandan Zhong Lei diam-diam memperhatikan Tian Zhen mondar-mandir di ruangan itu selama 5 menit penuh. Ia merenung, sebenarnya untuk apa ragu-ragu? Ini kesempatan yang sangat bagus untuk menghancurkan pasukan pemulung sepenuhnya, belum lagi Federasi telah berjanji untuk mengganti sebagian kerugian pertempuran. Melihat Tian Zhen mulai berjalan mengelilingi aula lagi, ia tak kuasa menahan diri untuk menyela. Pemimpin Serikat, Federasi mendesak kita dengan sangat mendesak. Bagaimana kita harus menjawab? Tian Zhen akhirnya berhenti berjalan dan berkata dengan suara berat, balas Federasi dan katakan bahwa kita sudah setuju. Kita akan segera menuju ke cabang Dark Knights untuk memberikan dukungan. Dimengerti. Zhong Lei mengangguk dan menjadi bersemangat. Aku akan pergi dan mengumpulkan tim sekarang. Tunggu. Tian Zhen menghentikan Zhong Lei. Siapa yang menyuruhmu mengumpulkan tim? Kumpulkan tim elit. Tidak perlu banyak orang. 10 orang saja sudah cukup. Apa? Zhong Lei tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Hanya 10 orang. Aku akan memimpin tim untuk memeriksanya sendiri. Lakukan apa yang kukatakan. Cepat pergi. Baiklah, mengerti. Cepat. Lebih cepat. Setelah menerima permintaan dari Federasi, Holy Paladin Gaming Guild segera mengumpulkan seluruh tenaga mereka dan menuju ke cabang Dark Knights untuk memberikan dukungan. Setelah ditekan oleh Fang Heng begitu lama, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menghancurkan pasukan pemulung. Tidak jauh dari cabang Dark Knights, para pemain Holy Paladin Gaming Guild sedang mengendarai truk berukuran besar di jalan yang lebar. Mereka hampir sampai. Area tambang yang terbengkalai hanya berjarak 2 km. Wakil Ketua Serikat, Ma Keyu, tak dapat menahan diri untuk mendesak timnya agar mempercepat laju. Tiba-tiba Ma Keyu merasakan jok di bawah pantatnya bergetar hebat. Setelah itu, ia mendengar suara ledakan dahsyat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada apa ini? Apa ini penyergapan? Pikir Ma Keyu, yang menyadari situasinya tidak baik dan segera keluar dari kendaraan untuk memeriksa. Bahan peledak yang sebelumnya dikubur di jalan telah diledakkan. 2 truk besar di tengah jalan terkena dampak langsung ledakan dan terpental. Namun, kekuatan bahan peledaknya tidak terlalu kuat, dan para pemain di dalam truk hanya mengalami luka ringan. Mereka merangkak keluar dari truk yang terbakar sambil berteriak kesakitan dan menyemprotkan semprotan pertolongan pertama ke mulut mereka. Untuk sesaat,
seluruh kemajuan tim terhenti. Apakah itu penyergapan? Guild Gaming Holy Paladin bukanlah guild biasa. Tim mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi penyergapan semacam itu. Beberapa pemain berusaha menyelamatkan rekan satu tim mereka, sementara yang lain bereaksi cepat dan berjaga-jaga di sekitar area tersebut. Tapi, memilih untuk menyergap di medan yang begitu luas. Ma Kyu curiga. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. Lihat, apa itu? 437, penyergapan. Saat Ma Kyu melihat ke arah yang ditunjukkan pemain, ia melihat sepetak merah tua muncul di ujung jalan, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk menegang. Ia berpikir, tidak mungkin. Sialan, itu Lickers. Seorang pemain langsung mengenali warna merah yang mengerikan itu dan berteriak. Para liker merah menerkam para pemain dari segala arah dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Cepat, siapkan formasi di tempat. Sudah terlambat, lari. Para pemain dibuat bingung oleh serangan besar-besaran para liker. Untuk sesaat, mereka sedikit bingung. Mereka berpikir, apa-apaan ini? Bukankah seharusnya kita menghancurkan pasukan pemulung sepenuhnya? Kenapa kita malah disergap? Sayangnya, mereka bertemu dengan liker yang bermutasi di alam liar dan tidak memiliki perlindungan untuk melindungi mereka. Ma Kyu tidak dapat menahan diri untuk berbaring miring dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Itu berarti mereka tidak jauh dari kelahiran kembali yang bebas. Beberapa pemain melemparkan beberapa granat kejut ke segala arah untuk menunda kecepatan serangan Lickers. Ma Kyu segera melihat sekeliling, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut dan bertahan hidup. Dia lalu menyadari ada celah di sisi kanan pengepungan Lickers. Cepat, ke sana, teriak Ma Kyu dan segera memimpin timnya mundur menuju celah. Tim menemukan secercah harapan dan segera mundur ke pinggir jalan. Lihat, ada bangunan di sana. Seorang pemain menunjuk ke sebuah deobservasi terbengkalai tak jauh dari sana dan berteriak. Ma Kyu juga melihat anjungan pengamatan dan langsung merasa gembira. Cepat, kuasai gedung dan bangun garis pertahanan. Beberapa pemain yang berada di barisan depan tim berlari ke anjungan observasi yang terbengkalai. Salah satu dari mereka mengeluarkan senapan dan hendak mendobrak pintu utama. Ia tidak pernah menyangka bahwa saat ia mengangkat moncong senjatanya dan mengarahkannya ke kunci pintu, pintu itu akan terdorong terbuka dari dalam. Lalu, moncong senapan hitam menyembul keluar dari pintu. Ledakan, ledakan, dua tembakan dari depan. Pemain itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan jatuh ke tanah. Hahaha, Komandan Fang Heng benar, memang ada orang yang ingin mati. Aku sudah lama menunggumu di sini. Roche tertawa gembira. Kalian semua, serang, saudara-saudara, hancurkan mereka. Ia menyerbu kerumunan pemain bersama timnya, semuanya bermata merah seperti sekawanan serigala yang menerkam mangsanya. Dalam pertempuran di lapangan terbuka, para liker dan pasukan pemulung yang gila adalah yang terkuat. Itu pasukan pemulung. Saat melihat Roche dan yang lainnya, Ma Kyu merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Karena terburu-buru, pemain persekutuan gaming Paladin Suci tidak dapat mengatur serangan balik yang efektif. Hanya dalam waktu 5 menit, seluruh guild musnah, dan tidak ada satupun pemain yang tersisa. Tubuh Roche penuh dengan lubang peluru. Darah terus mengalir keluar dari lubang peluru, dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Merasa sedikit lemah, Roche mengangkat kepalanya dan menenggak 3 botol ramuan panglima perang. Saat otot-otot tubuhnya menggeliat, luka-lukanya segera berhenti berdarah dan cepat sembuh. Anggota pasukan pemulung lainnya juga menenggak ramuan panglima perang dan segera pulih. Sebelum mereka sempat merapikan medan perang, seorang anggota pasukan pemulung bergegas mendekat. Kapten Roche, ada gelombang musuh lain di depan. Banyak sekali. Kapten, bagaimana kalau kita tidak punya cukup bahan peledak? Sialan, dasar pengecut. Roche meludah ke tanah dan menuangkan sebotol ramuan panglima perang lagi ke mulutnya. Kalau begitu kita tidak perlu melawan mereka dengan bahan peledak. Ingat kata bos, selama kita bisa menahan mereka, itu akan dihitung sebagai pencapaian pertama kita. Di bawah pengaruh ramuan panglima perang, semangat tim yang dipimpin Roche tetap sangat tinggi. Ya, petik 2. Di kejauhan, di lereng bukit yang tinggi, dengan teropong, Wakil Komandan Lefway Gaming Guild, Zhong Lei, menyaksikan pemandangan Holy Paladin Gaming Guild yang dibantai. Keringat dingin membasahi dahinya saat ia berseru dalam hati, hampir saja. Untungnya, Lefway Gaming Guild tidak gegabah mendengarkan kata-kata federasi dan langsung memimpin tim untuk mendukung Dark Knights. Kalau tidak,
situasi mereka saat ini tidak akan jauh lebih baik daripada situasi persekutuan gaming Paladin Suci. Tian Zhen berdiri di samping dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati, "Hah! Federasi, si tua bangka Kou Huai itu." Dia sengaja membiarkan beberapa gelombang pemain pertama membersihkan area ranjau sebelum pasukan pendukung utama Federasi tiba. Jelas sekali Kou Huai yang merencanakan ini. Pemimpin serikat, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tian Zhen mendengus dingin dalam hati. Ia lalu berkata, diam saja dan jangan lakukan apapun. Kirim seseorang untuk memberitahu federasi bahwa pasukan kita disergap oleh pasukan pemulung di tengah jalan dan menderita luka parah. Karena itu, kita tidak punya pilihan selain mundur. Kita akan memberitahu mereka tentang kekalahan kita dalam pertempuran nanti. Zonglei mengangguk dan menjawab, "Iya, dimengerti." Sementara itu, di medan perang utama tempat cabang Dark Knight berada. Meriam ringan dan meriam otomatis di pinggiran benteng terus menembak. Wujud tiran yang pertama kali menyerap daya tembak musuh terluka parah. Prajurit pasukan pemulung sebagian besar menggunakan senjata jarak dekat, sehingga kekuatan tempur jarak jauh mereka sangat lemah. Mereka hanya bisa mengandalkan tim zombie untuk menebusnya. Di belakang tim, Fang Heng, yang memimpin seluruh pertempuran, memiliki lapisan keringat dingin di dahinya. Pada saat yang sama, Fang Heng harus 100% fokus mengendalikan bala bantuan di bagian depan dan samping medan perang. Ni Sengtao dan Osborn berdiri di belakang Fang Heng. Mereka bahkan lebih gugup dari biasanya. Pertempuran telah memasuki fase paling sengitnya. Medan perang bagaikan mesin penggiling daging, merenggut nyawa kedua belah pihak. Jumlah kematian meningkat drastis. Osborn menerima kabar dari belakang dan melapor kepada Fang Heng, "Komandan, ada kabar dari Roche. Sejumlah besar pemain telah bergegas untuk mendukung Dark Knights. Mereka diduga adalah pemain federasi yang Anda sebutkan." Ni Sengtao, bawa orang-orang yang tersisa untuk mendukung mereka. Kau harus menghentikan orang-orang federasi. Kau tidak harus menghabisi mereka, tetapi kau tidak boleh membiarkan mereka mendekat. Mengerti? Ni Sengtao berkata dengan suara berat, "Saya mengerti." Fang Heng berbalik dan menatap medan perang di depannya. Pertempuran itu tak diragukan lagi merupakan pertempuran yang menguras tenaga. Tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Lebih dari setengah bentuk Tyrant telah rusak. Moncong meriam ringan lawan juga memasuki kondisi terlalu panas dan tidak dapat terus dioperasikan. Memanfaatkan kesempatan itu, 5 wujud tiran yang tersisa yang berada dekat dengan dasar benteng mengangkat tinju mereka dan dengan ganas menghancurkan dinding luar. Sudah waktunya. Setelah semua kerusakan musuh diarahkan pada bentuk Tyrant, tim zombie di sisi kanan akhirnya menemukan kesempatan dan diam-diam mendekati bagian depan bangunan utama. Fang Heng menghabiskan banyak upaya mengendalikan zombie untuk memblokir moncong meriam. Saat HP mereka turun di bawah 10%, mereka menghancurkan diri sendiri. Ledakan darah, ledakan darah, ledakan, ledakan, ledakan. Kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran diri mayat-mayat zombie itu terlihat jelas. Setiap kali, HP benteng secara keseluruhan akan turun drastis. Akan tetapi, mengendalikan setiap klon zombie secara hati-hati untuk menghancurkan diri sendiri akan menghabiskan terlalu banyak energi. Fang Heng sangat fokus. Ia mendongak dan meneguk kopinya sambil menatap catatan pertandingan. Pertahanan benteng secara keseluruhan hanya tersisa kurang dari sepertiga. Sedikit saja lebih baik. 438, rebut benteng. Di ruang komando cabang Dark Knights. Ovidius, sang panglima tertinggi, merasa sangat cemas. Dia juga merasakan ancaman dari tim zombie di sisi kanan benteng mereka. Sejak tim zombie muncul, berita buruk telah dilaporkan ke ruang komando satu demi satu. "Komandan, alarm di dinding menyala. Daya tahan pertahanan di timur telah sangat berkurang. Alat penghancur ruang angkasa perlu diisi ulang. Kita harus mengisi lebih banyak kristal biru. Bukaan turret meriam ringan nomor 7 rusak karena terlalu panas. Kita tidak bisa lagi menggunakannya, dan harus segera memperbaikinya. Tim elit nomor 2 sudah siap. Mereka sedang memperkuat pertahanan di titik 08. Zombinya terlalu banyak, dan pertahanan mereka sangat kuat. Kita butuh senjata berat untuk memberikan kerusakan yang efektif pada mereka. Mereka sedang memanjat." Melihat tim zombie di luar melalui layar pengawasan, Ovidius berkeringat dingin. Ini pertama kalinya Dark Knights menghadapi tim zombie tingkat tinggi yang telah bermutasi. Saat itu, mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.
Jika mereka membiarkan para zombie melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka akan terus menggaruk dinding luar benteng. Namun, yang bisa mereka lakukan lebih dari itu. Banyak zombie mutan akan memanjangkan tanaman merambat dari tubuh mereka dan menggunakannya untuk memanjat menara otomatis di sisi atas benteng untuk menggaruk menara tersebut. Jika mereka langsung menyerang zombie, begitu HP mereka mencapai level tertentu, zombie akan langsung melepaskan skill penghancur diri yang kuat. Hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada menara otomatis dan dinding benteng. Namun, jika mereka terus mengabaikan zombie, menara otomatis di dinding akan hancur. Apa yang harus mereka lakukan? Ovidius merasa mereka akan mendapat masalah besar, apapun pilihannya. Tepat saat ia ragu-ragu, seorang pemain tiba-tiba memucat dan berteriak, "Komandan! Alarm telah muncul di pertahanan timur. Alarm telah mencapai batas ambang." Ledakan. Sebelum Ovidius dapat menjawab, suara keras terdengar di telinga semua pemain. Ruang komando berguncang hebat. Lalu, terjadi keheningan. Seluruh medan perang pun terdiam sesaat. Mengaum. Sesaat kemudian, pasukan pemulung di medan perang mengeluarkan raungan yang lebih dahsyat lagi. Dinding di sisi kanan benteng cabang Dark Knights runtuh, meninggalkan lubang besar. "Haha, ikuti aku. Ayo kita masuk. Ayo pergi. Sekarang." Para komandan dari seluruh wilayah pasukan pemulung sangat gembira melihat ini. Mereka meraung dan memimpin anggota tim mereka untuk menyerbu ke gedung cabang Dark Knights dari lubang tersebut. Begitu mereka masuk, keunggulan pertempuran jarak dekat pasukan pemulung akan diaktifkan sepenuhnya. Akhirnya kita berhasil. Melihat tembok di sisi timur benteng runtuh, Fang Heng merasa lega. Dia segera memerintahkan klon zombie untuk memasuki benteng dan kemudian menuangkan sebotol kopi ke mulutnya. "Osborn, di sini, Komandan." Osborn menahan kegembiraan di hatinya. Mereka berhasil. Mereka benar-benar berhasil. Meskipun dia sepenuhnya percaya pada Fang Heng, Osborn merasa khawatir apakah tim mereka akan mampu menerobos benteng cabang Dark Knights. Diketahui bahwa komandan sebelumnya, Cook Barn, telah menghabiskan beberapa tahun perencanaan tetapi masih gagal menghancurkan cabang ini. Namun kini, Fang Heng benar-benar berhasil. Dalam waktu 24 jam sejak Fang Heng mengambil alih pasukan pemulung, dia tidak hanya menyelesaikan pengembangan dan optimalisasi ramuan suci tetapi juga telah menerobos salah satu dari 3 cabang utama Ksatria Kegelapan. Osborn merasa gelisah. Dia punya firasat kuat. Pasukan pemulung pasti akan mampu menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan Fang Heng. Osborn menarik napas dalam-dalam dan berusaha sebisa mungkin agar tidak terlihat terlalu bersemangat. "Komandan Fang Heng, kita berhasil." Belum waktunya merayakan. Kita masih punya jalan panjang." Fang Heng agak khawatir para ksatria kegelapan akan mempermainkannya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat benteng tak jauh dari sana. "Bawa tim kecil. Kita akan menyusul dan melihat bersama." "Baik, Tuan." Di pinggiran area tambang terbengkalai tempat benteng cabang Dark Knights berada, sekelompok pemain dari federasi yang datang untuk meminta bantuan tengah mendirikan garis pertahanan di jalan. Sekelompok pasukan pemulung dan penjilat berada di seberang mereka. Kedua sisi dipisahkan oleh jarak beberapa ratus meter. Mereka telah menemui jalan buntu selama hampir setengah jam. Ku Chengwu, komandan federasi, telah beberapa kali mencoba memimpin timnya untuk maju. Sekelompok liker akan menyerbu dan menghentikan mereka ketika mereka sudah setengah jalan. Ditambah lagi dengan kekuatan senjata Scavenger Army yang dahsyat, mereka telah gagal dan terpaksa mundur berkali-kali. Beberapa menit yang lalu, 2 kelompok pemain lain baru saja tiba dan bergabung dengan tim. Ku Chengwu bersiap untuk mencoba lagi. Tepat saat ia hendak memberi perintah untuk menyerang, Ku Chengwu menerima pesan penting di radio bertahan hidup pribadinya. Laporan, pasukan pemulung telah memasuki tempat perlindungan Dark Knights. Beberapa zombie berwujud Tyrant sedang menuju ke arahmu. Sebaiknya kau segera mundur. Apa? Mereka telah diturunkan. Secepat itu. Ku Chengwu terkejut saat melihat berita itu. Baru 1 jam, dan cabang Dark Knights tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa pasukan pemulung gila? Bagaimana kekuatan tempur mereka bisa meningkat secepat itu? Ku Chengwu mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa timnya sekarang dalam masalah. Setelah pasukan pemulung mengambil alih sepenuhnya cabang Ksatria Kegelapan, mereka akan berurusan dengan federasi selanjutnya saat mereka bebas. Bahkan para Ksatria Kegelapan pun tak mampu menahan serangan frontal Fang Heng. Bagaimana mungkin mereka bisa? Tuan, kami siap menyerang.
Hentikan, tidak perlu. Ku Chengwu berkata dengan suara berat, menurut berita terbaru, cabang Dark Knights telah diduduki. Bersiaplah untuk mundur berkelompok. Kita harus berhati-hati dan meminimalkan korban. Ekspresi prajurit itu berubah sedikit. Baik, Tuan. Cabang Dark Knights. Di aula teleportasi di lantai 2 bawah tanah. Fang Heng berdiri di depan perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar. 2 tiran mengikutinya di belakangnya sebagai pengawal Fang Heng, 1 di sebelah kirinya dan 1 di sebelah kanannya. Suara tembakan terdengar dari lorong luar dari waktu ke waktu. Alat penghancur ruang di depannya telah lama berhenti bekerja. Fang Heng mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Ia melangkah maju, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh perangkat mekanis yang dingin itu. Petunjuk, Anda telah menemukan perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar yang rusak. Petunjuk, terdeteksi bahwa Anda memiliki keterampilan perawatan mekanis dan cetak biru alat penghancur ruang. Anda dianggap mampu memperbaiki alat tersebut. Petunjuk, berdasarkan penilaian, kerusakannya saat ini adalah 37%. Tidak dapat digunakan tetapi masih dapat diperbaiki. Perbaikan ini membutuhkan 21 perangkat presisi canggih, 11 kawat logam paduan khusus, dan 1 kunci Inggris. Tingkat keberhasilan perbaikannya adalah 88%. Pengurangan kerusakan kemungkinan hanya 0,02% minus 0,2%. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Fang Heng tidak menyangka akan menemukan alat penghancur ruang angkasa berskala besar di sini. Dan itu bisa diperbaiki dan digunakan. Lagi pula, perangkat penghancur ruang yang dapat dibuat di setiap dunia permainan terbatas. 439, kotak tak dikenal. Wah, bagus sekali. Fang Heng bergumam dengan suara rendah saat dia mulai berpikir. Alat penghancur ruang berskala besar itu adalah barang yang bagus. Alat itu bisa terus berfungsi setelah ia meminta para zombie memperbaikinya. Fang Heng mempertimbangkan untuk menjadikan tempat ini sebagai markas utama mereka. Dengan begitu, kemampuan dukungan cepat seluruh pasukan dapat ditingkatkan secara signifikan. Pak, saat dia sedang berpikir, seorang wakil komandan di Scavenger Army berjalan memasuki aula teleportasi. Komandan Fang Heng, ruang kendali utama saat ini terkendali. Para komandan regional sedang membersihkan anggota yang tersisa yang melawan di benteng. Bagus sekali. Fang Heng menyingkirkan alat penghancur ruang itu dan berdiri. Katakan pada mereka untuk berhati-hati saat membersihkan. Usahakan sebisa mungkin untuk tidak merusak mesin. Baik, Tuan. Tak lama kemudian, sederet petunjuk permainan muncul di depan mata Fang Heng. Petunjuk, pemain Fang Heng, Anda telah memimpin pasukan pemulung untuk menduduki cabang Dark Knights. Kekuatan Dark Knights secara keseluruhan telah sangat terpengaruh. Petunjuk, persahabatanmu dengan Dark Knights telah berkurang drastis. Petunjuk, reputasimu di antara pasukan pemulung telah mencapai puncaknya. Petunjuk, Anda telah menduduki sebagian pabrik yang terbengkalai, dan moral pasukan pemulung telah mencapai puncaknya. Petunjuk, apa yang Anda lakukan telah memengaruhi sebagian alur cerita utama dunia. Selanjutnya, saatnya mencari kotak yang ditinggalkan oleh Meteorite Company. Fang Heng mengusap lehernya dan bertukar pandang dengan Osborn, yang matanya memancarkan kekaguman dan fanatisme. Apakah kamu menemukan peta benteng ini? Ya, ini peta benteng bagian dalam yang kami temukan di ruang kendali utama. Petunjuk, Anda telah memperoleh peta bagian dalam benteng militer yang dimodifikasi. Fang Heng membuka peta dan meliriknya. Ayo pergi. Fang Heng membawa beberapa zombie tiran dan tanaman merambat lalu menuju ke tempat koordinat itu berada dalam ingatannya. Tempat persembunyian kotak yang terdeteksi oleh menara elektromagnetik adalah koordinat 2 dimensi. Benteng itu memiliki total 5 lantai, 2 di atas tanah dan 3 di bawah tanah. Fang Heng memimpin tim, mencari dari lantai 2 hingga lantai 3 di bawah tanah. Mereka menggeledah seluruh ruangan di koordinat tersebut, tetapi tetap gagal menemukan kotak itu. Aneh, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Osborn bingung dan bertanya, mungkinkah Dark Knights mengambil kotak itu saat mereka dievakuasi? Fang Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Mereka seharusnya tidak tahu apapun tentang kotak khusus itu. Ayo kita kembali ke level 2 dan cari lagi. Oke, kemudian, Fang Heng dan Osborn kembali ke longel lantai 2. Kedua sosok tiran itu berjalan ke titik koordinat dan menghantamkan tinjunya ke lantai. Mereka membuat lubang di lantai. Kemudian,
Mereka melompat turun dari lubang dan mencapai ruangan di bawah. Mereka menghancurkan seluruh jalan menuju ruangan di lantai 3 bawah tanah. Tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Fang Heng mengelus dagunya. Mungkin itu ruangan tersembunyi yang tidak ditandai di peta. Memikirkan hal ini, Fang Heng memanggil sekelompok klon zombie tanaman merambat ke ruangan. Klon zombie ini mengeluarkan sekop mereka dan mulai menggali. Setengah jam kemudian, klon zombie menemukan sesuatu setelah menggali lebih dari 5 meter. Itu adalah tanah semen. Ada semen tepat di bawah koordinat. Jadi, mungkin ada ruangan lain di bawah. Kedua wujud tiran itu segera melompat turun dan mulai menghantam tanah dengan tinju besar mereka. Tak lama kemudian, mereka membuat lubang lagi. Ada sebuah ruangan di bawah lubang itu. Osborn terkejut sesaat dan berkata, apakah ruangan ini peninggalan perusahaan meteorit? Para Dark Knight mungkin tidak tahu keberadaannya. Ya, ayo kita lihat ke sana. Kita akan tahu. Saat Fang Heng mengatakan ini, dia segera memerintahkan dua sosok tiran itu untuk melompat turun dari tempat mereka berada. Setelah memastikan tidak ada bahaya di ruangan bawah, Fang Heng mengikuti mereka dan melompat ke ruang di bawah. Saat dia mendarat, awan debu mengepul. Fang Heng cepat-cepat mengamati ruangan itu. Di dalamnya gelap, dan ada tumpukan barang-barang lain yang terbengkalai di mana-mana. Ada lapisan debu tebal di ruangan itu. Apakah itu gudang? Fang Heng melirik pintu masuknya. Pantas saja dia tidak bisa menemukannya di peta. Pintu ruangan itu telah diisi semen dan disegel rapat. Osborn juga melompat turun dari lubang di atas. Ia menyorotkan senternya ke sana kemari di ruangan itu, mencoba mencari petunjuk. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kotak logam di antara tumpukan barang-barang lain di sudut. Komandan, lihat ini. Apakah ini? Mata Fang Heng berbinar saat dia berjalan mendekat. Ya, kami menemukannya. Kotak logam itu tertutup lapisan debu tebal. Fang Heng mengulurkan tangan dan menyeka debu. Petunjuk, Anda telah memperoleh sebuah item, sebuah kotak yang tidak diketahui. Item, kotak yang tidak diketahui. Keterangan, kotak logam aneh dengan simbol Meteorite Company di atasnya. Deskripsi, benda ini memiliki kekuatan luar biasa yang dimiliki makhluk. Benda ini tidak dapat diangkut melalui lorong ruang angkasa atau disimpan di dalam ransel. Petunjuk, Anda telah menemukan kotak tak dikenal yang disembunyikan oleh perusahaan meteorit untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh 1000 poin kontribusi alur cerita utama. Di sisi lain, anggota federasi berada di ruang rapat. Mereka terdiam. Tidak seorang pun menduga bahwa kekuatan pasukan pemulung telah meningkat secara signifikan dalam waktu singkat setelah Fang Heng bergabung. Mereka sebenarnya dapat mengalahkan cabang Dark Knights dalam waktu kurang dari 2 jam. Menurut informasi terkini, Fang Heng telah sepenuhnya menghancurkan cabang Dark Knights. Setelah pertempuran ini, kekuatan Dark Knights telah sangat berkurang. Kemungkinan mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kou Huai mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk membahas langkah kita selanjutnya. Angka kematian anggota pasukan pemulung lebih dari 50%. Karena kekuatan pasukan pemulung saat ini telah berkurang drastis, saya pikir ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melancarkan serangan terhadap mereka. Tetapi, seorang komandan mengemukakan pendapat yang berbeda. Karena mereka sudah menderita kerugian yang signifikan, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang, haruskah kita menunggu 3 bulan saja dan tidak melakukan apapun? Setelah 3 bulan, pasukan pemulung akan otomatis bubar, dan kita akan dengan sendirinya mengatasi krisis ini. Apakah itu akan lebih aman? Tidak, Kou Huai menggelengkan kepalanya. Dia sangat ragu mengenai waktu 3 bulan. Mungkin ada kecelakaan selama waktu ini. Sebaiknya singkirkan pasukan pemulung sesegera mungkin. Dengan pengaruh para pemain, pasukan pemulung mungkin bisa bertahan 3 bulan lagi. Aku bahkan menduga Fang Heng memulai pertempuran ini untuk mengembangkan ramuan khusus. Mendengar hal itu, para komandan mulai berdiskusi dengan tenang. Apapun yang Fang Heng ingin lakukan, kita harus terus menekannya, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Kou Huai memerintahkan, hubungi serikat pemain di distrik 7 dan siapkan mereka untuk terus menekan pasukan pemulung. Selain itu, selama mereka dapat menyebabkan kerusakan besar pada pasukan pemulung, federasi akan memberi mereka hadiah dan kompensasi, baik itu individu maupun serikat pemain. Baik, Tuan. 440, teka-teki biru tua. Setelah meninggalkan sebagian klon zombie di cabang Dark Knights yang baru saja ditaklukkan,
Fang Heng kembali ke markas utama pasukan pemulung dengan kotak berisi sampel jaringan Hila. Manajer umum laboratorium, Ding Min, baru saja tidur beberapa jam ketika dia segera dipanggil ke laboratorium rahasia oleh Fang Heng. Petunjuk, Ding Min dari pasukan pemulung, loyalitas pasukan berkurang 1 poin. Loyalitas saat ini, 80. Komandan Fang Heng, apa yang begitu mendesak? Ding Min sangat marah ketika ia bangun dari tempat tidur. Sudah kubilang aku tidak bisa melakukan modifikasi wujud Tyrant tanpa cairan asli dari tubuh cacing. Bukan itu alasanku memanggilmu ke sini. Fang Heng menunjuk meja bundar di balik kaca temperet. Aku menemukan sampel jaringan Hila terbaru. Melihat kotak logam di meja bundar, Ding Min langsung kehilangan rasa kantuknya. Ini, Ding Min mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya hampir menempel di kaca temperet. Ini kotak rahasia yang disembunyikan oleh perusahaan meteorit. Ya, kapan kau menemukannya? Apakah itu kotak di cabang Dark Knights yang kita temukan sebelumnya? Ya, saya baru saja mendapatkannya belum lama ini. Fang Heng mengangguk, cabang Ksatria Kegelapan telah kita hancurkan 1 jam yang lalu. Sekarang menjadi milik pasukan pemulung. Ding Min berbalik dan menatap Fang Heng seolah ingin mengenalnya lagi. Dia baru saja kembali untuk tidur nyenyak. Fang Heng sudah mengambil alih cabang Dark Knights bersama timnya sebelum dia bisa sepenuhnya bangun. Begitu cepat, bagaimana kamu melakukannya? Saya agak menerobos masuk. Jawaban Fang Heng singkat dan padat. Topiknya kemudian kembali ke penelitian. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang penelitian dan pengembangan sampel jaringan Hila? Ding Min menoleh dan menatap kotak logam di balik kaca temperet. Ia mengerutkan bibir dan berkata, aku juga tidak tahu banyak. Komandan Cook selalu waspada terhadapku. Beberapa hal baru ditemukan secara tidak sengaja ketika aku mengumpulkan informasi tadi malam. Baiklah, saya harap Anda segera menghentikan apa yang sedang Anda lakukan sekarang dan beralih ke penelitian dan pengembangan proyek Hila. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya segera. Selain itu, semua berkas penelitian dan pengembangan harus disusun menjadi laporan eksperimental. Hal terpenting saat ini adalah saya perlu mempercepat kecepatan kultivasi cairan asli tubuh cacing. Fang Heng menatap Ding Min, aku akan memberimu wewenang penelitian tertinggi. Aku akan segera mengatur personel yang kau butuhkan. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan semua bahan yang kau butuhkan. Kira-kira butuh berapa lama sampai hasilnya keluar? Ding Min mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Saya membaca beberapa laporan eksperimen tentang cairan asli tadi malam. Saya juga telah mempelajari secara kasar cara kerja pot kultivasi. Dengan organisme hidup baru dari organisasi Hila, tidak sulit untuk mempercepat produksi cairan mentah yang belum diketahui ini. Setengah hari sudah cukup. Untuk penelitian lanjutan pada percobaan Hila, waktu yang dibutuhkan tidak dapat diprediksi. Ding Min berkata sambil mengalihkan pandangan dari kotak itu dan berbalik menatap Fang Heng. Saat ini, aku butuh sesuatu yang sangat penting. Aku butuh bantuanmu. Apa yang bisa saya bantu? Saya butuh semua informasi tentang proyek Deep Blue Enigma yang sebelumnya dikembangkan oleh Meteorite Company. Teka-teki biru tua, Fang Heng mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar hal ini dalam ingatannya. Mungkinkah perusahaan Meteorit mempunyai proyek eksperimen rahasia yang khusus? Ding Min melanjutkan, proyek ini menggunakan sari rumput laut dalam untuk melakukan penelitian dan mencoba menggabungkannya dengan teknologi perbaikan pori ion negatif terbaru. Teknologi ini dapat memperbaiki penuaan kulit secara mendalam dan meningkatkan. Semakin banyak Fang Heng mendengarnya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Tunggu, enigma biru tua yang kau bicarakan itu pasti bukan masker wajah, kan? Ya, ada yang salah. Tanya Ding Min penasaran. Saya akan menggunakan waktu luang saya untuk meneliti dan mengembangkan proyek Enigma Deep Blue. Itu tidak akan menyita waktu kerja saya. Fang Heng agak bingung. Ekspresi apa itu? Ding Min tidak terlalu mempermasalahkannya. Begadang bisa menyebabkan kerusakan fatal pada kulit. Setelah menjadi pemimpin pasukan pemulung, Fang Heng menyadari bahwa menjadi pemimpin memang membutuhkan banyak pekerjaan. Terlalu banyak hal yang harus ditangani, dan dia terpaksa bekerja terus-menerus. Pasukan pemulung memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka hanya meraih kemenangan tipis. Untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil alih cabang Dark Knights dalam waktu yang sangat singkat, seluruh pasukan pemulung juga telah membayar harga yang sangat mahal. Seluruh pasukan telah kehilangan 62% anggotanya. Pada periode waktu berikutnya,
kemampuan tempur pasukan pemulung akan sangat berkurang. Bagi pasukan pemulung, merekrut anggota baru selalu sangat sulit. Mereka butuh waktu untuk mewujudkannya. Anggota yang baru direkrut hanyalah anggota pemula. Mereka hanya bisa menggunakan ramuan suci tingkat terendah. Setelah beberapa waktu, tubuh manusia akan mampu beradaptasi dengan tubuh parasit yang lebih kuat dan meminum ramuan suci tingkat menengah. Memang ada jalan pintas. Pemain adalah kuncinya. Pemain dapat menyelesaikan transformasi dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan ramuan suci. Namun, Fang Heng tidak ingin membiarkan para pemain mengambil risiko. Ramuan suci itu akan memengaruhi jiwa pemain biasa, bahkan dalam kehidupan nyata. Ini akan menimbulkan ancaman besar bagi dunia nyata. Fang Heng tidak ingin menghancurkan dunia yang damai ini. Kemudian dia hanya bisa mencari NPC untuk memperluas tim. Dia harus mengubah ketentuan perekrutan untuk memperbolehkan lebih banyak orang bergabung dengan pasukan pemulung. Dulu, karena terbatasnya persediaan ramuan ilahi, jumlah anggota pasukan pemulung terbatas. Kini setelah ia mendapatkan sampel jaringan Hila yang baru, produksi ramuan ilahi juga akan meningkat, dan ia dapat merekrut lebih banyak elit. Selain itu, ia masih perlu mengatur orang-orang untuk menjaga area cabang Dark Knights. Alat penghancur ruang yang rusak masih perlu diperbaiki, dan markas utama juga membutuhkan alat subteleportasi skala kecil. Bahan-bahan konstruksi perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Fang Heng hendak menelepon Osborn untuk berdiskusi ketika dia menyadari petunjuk permainan berdering lagi. Petunjuk, pemain menerima pesan darurat dari luar kabin game. Pesan, Fang Heng, Ketua Guild Leveway Gaming Guild ada di sini. Paman keempat saya ingin membahas kerja sama dengan kita. Dia sudah ada di sini. Mau bertemu dengannya. Kalau ada waktu, kabari saya. Fang Heng sedikit mengernyit. Serikat Gaming Leveway. Di distrik 7 zombie apokalipse, hanya ada satu kekuatan pemain yang dominan, yaitu Federasi. Selama bertahun-tahun, Kou Huai telah mengabdikan dirinya untuk merencanakan pengembangan distrik 7. Semua kekuatan serikat pemain berada di bawah kendalinya. Setiap guild yang telah berkembang hingga tahap tertentu akan menjadi sasaran federasi dalam kegelapan. Fang Heng teringat bahwa beberapa waktu lalu, persekutuan permainan Leveway memulai konflik antara pasukan pemulung dan serikat permainan di distrik 7. Persekutuan gaming Leveway bekerja sama denganku. Pikir Fang Heng. Kenapa mereka mau bekerja sama denganku? Apa dia tidak takut menyinggung federasi? Atau ada jebakan lain? Fang Heng sangat bingung. Tidak peduli apapun, dia harus ikut bermain demi Mo Yun Xiao. Untuk waktu yang lama, Mo Yun Xiao telah banyak membantunya. Fang Heng selalu sangat berterima kasih kepada Mo Yun Xiao. Memikirkan hal ini, Fang Heng langsung menjatuhkan tasnya dan langsung offline. Selanjutnya bab 441, Konspirasi.